Apakah bahasa Malaysianya push up? Dorong bawah saja. Dorong bawah saja. Bersetubuh dengan bumi. No! 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 Yes! Bener. Yes, kau lu tahu? Tahu temen gue ada orang Malaysia. Oh, hi. Iya, iya. Silakan bersetubuh dengan bumi. Ayah dong. Brainless. Indonesia bagian utara perbatasan dengan Maroko. Maroko. Nah ini nih dari gua kecil sampai gua gede, push up masa perkosa bumi. Masalahnya perkataan perkosa aja nggak ada di Malaysia. Kalau ngatain seneng, kalau dikatain marah. Jangan lawak gitu. Benda tak betul jangan oyak. Jadi kalau di Malaysia itu push up itu tekan tubi, bukan perkosa bumi say. Itu kau benar kecek kalau alik kau orang Malaysia. Kalau kita oyak kau dia bagus. Awas lo ngomong lagi, gua sumpahin yang ngomong jadi boti. Lepas tuh saya nak tanya nih apa kawan-kawan? Orang Indonesia ini sampai niat banget belajar bahasa Melayu Malaysia. Sampai-sampai langsung datang ke Malaysia. Banyak netizen yang sering gagal paham tentang bahasa Melayu Malaysia. Mungkin sebagian netizen yang tidak pernah ke Malaysia menganggap bahasa Melayu Malaysia kurang lebih sama dengan bahasa Indonesia. Iya, memang ada kemiripan yang sama, tapi tidak semuanya mirip. Bahkan bisa-bisa kalau yang tidak tahu akan gagal paham. Dan netizen juga sering salah paham lagi. Bahasa Malaysia itu sering dicampur dengan bahasa Inggris. Pada faktanya tidak seperti itu. Ya memang kalau anak-anak muda yang tinggal di Kuala Lumpur, di kota-kota besar, sebenarnya itu sama sih dengan anak muda yang ada di Indonesia yang tinggal di Jakarta. Mereka pun juga sering menggunakan perkataan bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris. Ada lagi yang sering gagal paham lagi. Kadang-kadang perkataan bahasa Melayu yang tidak pernah ada di Malaysia sering diperlekehkan juga, ya kan? Dibuat main-main. Ada juga netizen yang seperti itu. Tapi saran saya untuk sahabat-sahabatku semua, stop kita memperlekehkan bahasa sesuatu negara. Lebih baik kita saling menghormati, saling belajar bersama-sama. Seperti apa sih kesulitan yang dialami oleh orang Indonesia ketika berbahasa Melayu? Langsung kita simak videonya dan kita reaction bersama-sama. Dan sekali lagi sahabat-sahabatku semua, video ini untuk informasi dan hiburan. Jadi istilahnya biar kita saling tahu satu sama lain, biar kita saling menghormati satu sama lain antar negara bertetangga Indonesia dan Malaysia. Itu bukan kereta, itu mobil. Lah, jadi bagi korang kereta itu apa? Itu adalah melihat diri gue di tahun 2022 ketika punya ex orang Malaysia. Isinya kebanyakan miskom aja. Menurut gue ya, belajar bahasa Melayu lebih susah dibandingkan belajar bahasa Inggris. Kenapa? Kenapa, Mbak? Nah, lo ngafalin satu kata dengan dua makna yang berbeda. Dua makna yang di bahasa berbeda. Inggris itu kan ketahuan ya, verbnya tuh beda. Itu verbnya sama, tapi maknanya dipakai untuk hal yang berbeda. Betul sekali. Kayak Bingung. contoh abangnya tadi ya, kereta. Indonesia maknanya itu train, di Malaysia maknanya itu cars. Itu belum susah. Yang lebih susah adalah kalau lo ketemu kata yang tanda kutip, maksudnya yang artinya tuh negatif gitu ya. Indonesia kalau kita bilang banci, orang belok kan. Kalau di Malaysia itu artinya sensus, melakukan sensus gitu, banci. Pening kan? Dan itu banyak banget perkataan yang seperti itu. Cuma ya, jadi kalau lagi ribut tuh kita pakai keluarin bahasa asli masing-masing dan ujung-ujungnya pakai Inggris malah pening. Kalau enggak nih ya, keluar kata sakti. Dasar Malay, dia jawab, dasar Indon. But it's gonna be the sad story because I already broke up. Malaysia sekarang ni jarang pakai bahasa Melayu sebab orang pakai bahasa Inggris. Not really I guess. Tapi kalau misalkan seumur dengan aku atau mungkin yang muda lagi lah, semua tu memang confirm lah guna English. So everyone understand English. Tapi bila aku pergi kedai, maybe kedai tu punya auntie atau uncle, I rasa dia orang lebih senang lah. Kita senangkan dia orang untuk cakap bahasa Melayu kan. Okay, I ada a little bit story.
So last time aku pergi makan mie tarik dekat Chinatown. Tiba ada 2 anak perempuan datang. Kenapa I cakap anak? Karena nanti ada parents dia menyusul datang. Terus orang tua dia ni impressed dengan bahasa Melayu aku. I pun macam dengan you ni bahasa Melayu you lain lah. Tapi I macam impressed lah dengan you bila bahasa Indonesia bisa bahasa Melayu. Dan ternyata anak dia ni adalah translator daripada bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. So anak dia lebih bisa bahasa Indonesia. If you really want to understand everyone in another place, I think try to their mother tongue language. Gitu. Lepas tu saya nak tanya ni apa kawan-kawan? Sayur apa, Kak? Dia Sayur tulis apa? kat sini duo miau. Apa bahasa Melayu dia? Dia rasa dia macam mana? Macam tauge? Ni bahasa Melayu dia apa? Sebab kalau kita cakap paprika ke, kalau kat sini capsicum, tapi capsicum tu Dekat bahasa Melayu paprika, ke ini? paprik, Apalah paprik. dia Benggala. Salah satu yang saya akhir-akhir ni buat adalah saya nak perbanyak kosakata tu daripada tengok katalog dalam supermarket atau supermarket tu pasar raya. Pelan-pelan tak apa, Kak? Barang dalam apa supermarket tu pasar raya tu. Lepas tu saya baca-baca dia punya tag. Lepas tu saya tengok kadang-kadang ada bahasa Inggeris pula dekat situ. So saya mix dan saya fahamkan lah dalam pemahaman saya. Lepas tu hari ni pula, sebab saya dah banyak tambah kosakata dalam tulisan, alhamdulillah akhirnya saya beli buku. So ni saya Sampai beli buku. dan nak unboxing saya punya package. Ini adalah package saya beli daripada e-commerce atau daripada penerbit. Publisher tu bahasa Melayu apa? Penerbit, bukan penerbit. Penerbit buku. So, apa yang Kalau penerbit sama sahabatku semua. Jadi, korang semua, kan saya memang tengah belajar bahasa Melayu. Lepas Sampai beli kamus bahasa Melayu. So, saya kena memperbanyak kosakata saya. Pertama, yang saya pelajari adalah first thing first. Pertama-tama ialah ada darjah 1, 2, 3. Lepas tu darjah 4, 5, 6. Darjah itu kelas sahabatku semua. Atau peringkat. Kamus kata ganda ini sangat menarik. Contoh yang saya tak pernah dengar. Apa, Kak? Coba, Kak, dibaca. Apa ya? Kejap. Alang-alang. Saya sering dengar alang-alang, agak-agak. Alang-alang, agak-agak. Gelak-gelak. Gelak-gelak itu ketawa-ketawa ya, kalau tak silap. Dengan so excited terus. Oh, teruja sangat kakaknya. Apa? 600 soalan tata bahasa. Yang betul yang mana? Tata bahasa. Bukan Saya fikir kalau kita cakap tata kan bukan tata, Kak. Dalam satu kali dalam satu ayat. Okay, Tata bahasa. So, yang ni saya cabar dalam 4, saya pilih dalam 4, 5, 6. Begitu teruja kakaknya. Excited. Macam tu. Contoh dia. Tapi kadang-kadang saya pun tak faham. Contoh ada beberapa. Ni semua daripada Dr. Hamid kalau tak silap. Betul tak? Oh, yang ni bukan. Yang Dr. Hamid tu yang ni. Dia daripada penerbit diri saya dengan so excited, teruja sangat, teruja apa? 600 soalan tata bahasa, Kak. Yang betul yang mana? Oh, tata bahasa. Saya fikir kalau kita cakap tata kan oh tapi dia dalam satu kali dalam satu ayat. Okey, tata bahasa. So, yang ni saya cabar dalam 4, saya pilih dalam 4, 5, 6. Minda. Penting untuk minda saya. Macam Pikiran-pikiran. ni sebab saya memang cikgu bahasa Oh. Jerman. So, saya kadang-kadang saya boleh
mengajar dalam bahasa Inggris atau bahasa Melayu. Macam itu. Nih, saya baru tahu Durchfall itu adalah cirit-pirit. So saya tahu arti ini dalam bahasa Melayu. So that's why saya collect bahasa yang saya punya dengan bahasa Melayu. Macam itu saya belajar. Saya kena tengok macam mana tulisan. Kalau Indonesia kan sehat, S-E-H-A-T. Kalau yang ni dengan sihat, S-E-S-I-H-A-T. So kalau tanya makcik sihat, bukan makcik sehat. Boleh tak terselip, terkelap, boleh kli. Lepasnya boleh jelas kalau cakap. Itulah beberapa perbedaan bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Indonesia. Mungkin kalau sahabat-sahabatku datang daripada Indonesia pertama kali ke Malaysia, orang Malaysia itu lebih paham bahasa kita, bahasa Indonesia. Tetapi mungkin jika orang Malaysia kemudian membalasnya dengan bahasa Melayu, maka sahabat-sahabatku yang pertama kali datang ke Malaysia akan merasa kebingungan. Dan saya juga heran ya, orang di Malaysia itu lebih paham bahasa Indonesia, tapi kalau dibalas dengan bahasa Melayu, mungkin sahabat-sahabatku daripada Indonesia tidak semuanya akan paham dengan perkataan bahasa Melayu Malaysia. Karena ada sedikit perbedaan. Kadang-kadang kata sama maknanya berbeda. Salah satu saya akan berikan contoh kecilnya saja. Pusing. Mungkin kalau di bahasa kita, pusing ini kan merupakan salah satu sakit kepala. Tapi di Malaysia, pusing itu bermakna berputar. Jadi berpusing-pusing, berputar-putar. Pastinya kalau orang Indonesia kali pertama datang ke Malaysia akan dibuat bingung kan dengan bahasa Melayu Malaysia. Jadi kalau untuk sahabat-sahabatku misal kata melancong, tak perlu khawatir sebenarnya. Kalau melancong di Malaysia, orang Malaysia itu lebih paham bahasa Indonesia. Sedangkan orang Indonesia kalau ke Malaysia kali pertamanya mungkin akan sedikit agak kebingungan dengan bahasa Melayu Malaysia. Bahkan kakaknya yang daripada Indonesia pun sampai-sampai niat banget beli kamus bahasa Melayu Malaysia. Oke sahabat-sahabatku semua, kita langsung lanjut ke video berikutnya. Ternyata bukan hanya orang Indonesia niat banget belajar bahasa Melayu Malaysia, tetapi orang-orang daripada Indonesia sebenarnya juga banyak sekali yang belajar di Malaysia, kuliah di Malaysia. Sebenarnya apa sih alasan mereka untuk menempuh pendidikan dan mencari ilmu di Malaysia? Biar kita sama-sama saling tahu. Mungkin kalau sahabat-sahabat di Indonesia ada uang banyak, ya kan, ada rezeki banyak, mungkin juga bisa kuliah di Malaysia, menempuh pendidikan di Malaysia. Syukur-syukur selepas keluar kuliah bisa mendapat pekerjaan di Malaysia juga kan lebih enak. Oke, langsung kita reaction videonya bersama-sama. Kuliah di luar negeri adalah impian banyak orang. Betul kak. Tapi kenapa sih aku memilih? Kenapa kak? Kenapa? Yang nggak jauh dari Indonesia dan tetap memberikan pengalaman yang luar biasa. Oh, pengalaman luar biasa. Kakaknya kuliah di Malaysia dan lebih memilih negara tetangga kita untuk mencari ilmu. Halo, Waalaikumsalam kak. Salam kenal semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Anggiara. Setelah sekian lama tidak bikin konten kayak gini ya guys, ya, akhirnya aku bisa sering-sering lagi ya. Ini berkat teman-teman yang selalu ngingetin aku. Sorry banget ya karena aku baru bisa sering-sering, karena aku cukup sulit untuk bagi waktu. Aku tuh kuliah di Malaysia cuma setahun aja, jadi agak ngebut gitu loh. Oke. Sebelumnya aku mengenalin diri dulu boleh ya? Oke, kenalin, nama aku Anggiara Tandiana. Aku merupakan mahasiswi di Universiti Utara Malaysia dan UIN Bandung sebagai award LPDP Kemenak atau BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2023. Dan aku mulai kuliah Mbaknya dari Bandung. di Universiti Utara Malaysia. Dan nanti di bulan Mei ini aku akan mulai kuliah di UIN Bandung. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya aku bisa terus sharing-sharing ke teman-teman ya. Jadi di video kali ini aku mau sharing teman-teman tentang kenapa sih aku memilih Kenapa, Mbak? negara untuk pendidikan magister. Kuliah di luar negeri adalah impian banyak Betul. orang, termasuk aku. Iya. Tapi kenapa sih aku memilih Malaysia, negara tetangga yang nggak jauh dari Indonesia, dan tetap memberikan pengalaman yang luar biasa ke aku. Pengalaman luar Saat biasa. aku kuliah di Malaysia itu nggak terpikirkan sama sekali, kayak yang tiba-tiba kok sama. Oh, nggak terfikirkan ya? Oke, aku akan sharing.
tiba-tiba sampai di Malaysia? Pertama ya, kenapa aku memilih Kenapa, Mbak? Karena Malaysia itu kan Iya, dengan dekat. Indonesia, tapi Dekat. rasa internasional. Rasa internasional. Kenapa gitu? Karena Malaysia itu kan dekat banget ya. Kayak aku kan asalnya dari Jambi. Oh, mbaknya dari Jambi. Jakarta, KL, Kuningan. Jadi Naik pesawat. Terus di sini aku kan tepatnya di UUM ya, di Universitas Utara Malaysia itu sebenarnya Kedah. Di Kedah. Oh. Pokoknya kayak 15 menit lagi tuh udah sampai di Thailand. Jadi emang bener-bener di ujung utara gitu. Jadi Malaysia ini dekat banget. Kita cuma perlu beberapa kali aja naik pesawat dan sehari juga sampai gitu. Tapi yang menariknya meskipun dekat, vibes internasionalnya itu tetap ada. Vibe Kenapa? internasionalnya. Yang dari Afrika, Oh. Timur Tengah, Eropa itu negara-negara lainnya. Kayak dulu ya di semester 1 aku sekelas dengan orang Syria, orang China dan lain sebagainya. Nah itu bisa melatih kemampuan bahasa Inggrisnya juga gitu. Terus kayak yang pernah bahkan ya aku di semester 1 itu sekelas sama profesor kayaknya. Aku yang bocah tengil yang baru kayak lu lulus. Wow. Langsung kuliah gitu. Tiba-tiba sekelas sama profesor kayak ya agak insecure sih, tapi bisa juga dilewatin gitu kayak. Jadi kayak waktu diskus tuh kerasa banget gitu. Wow. Jadi kayak dari situ lebih bisa membangun mindset aku juga sih. Bisa membangun mindset. Oke, lanjut alasan yang kedua kenapa aku memilih Kenapa, Mbak? Karena biaya hidup dan biaya kuliah yang Oh, terjangkau. terjangkau Kalau biayanya. dibandingkan negara-negara seperti UK, Australia dan lain sebagainya, Betul. jelas Malaysia itu lebih bisa untuk hidup hemat ya guys. Iya, Mbak. Aku yang tinggal di Oh, Kedah. tinggal Tapi di Kedah. ada di Kuala Lumpur seperti itu. Jadi untuk biaya kuliah ataupun biaya hidup di Malaysia itu bisa sangat lebih murah, lebih hemat dibandingkan dengan negara-negara UK, Australia dan lain sebagainya gitu. Nah, bisa untuk biaya hidup ya kalau untuk aku pribadi itu mulai dari 1.000 sampai 1.500 ringgit Oh. per bulannya gitu, dan itu udah Murah terus banget. transportasi dan lain sebagainya. Jadi kayak yang cukup banget untuk aku gitu. Mungkin juga aku keluar-keluar tuh kayak cuman ke perpus, ke kafe-kafe dalam kampus gitu. Mungkin kayak kalau untuk transportasi sehari 10 sampai 20 ringgit lah ya kalau cuma di dalam kampus, kayak berangkat ke perpus 5 ringgit, pulang dari perpus 5 ringgit. Sebenarnya dekat sih untuk kayak ke perpus atau ke kafe-kafe yang di dalam UM sini. Cuma kayak kadang mager aja untuk jalan gitu, terus kayak kadang mempertimbangkan waktu juga gitu. Jadi kayak udah naik satu gitu. Mungkin itu aja sih yang bikin agak boros gitu. Karena jujur aku apa ya, nggak sering keluar. Oh, nggak sering-sering keluar. Pas di luar kampus. Walaupun keluar-keluar itu mungkin cuma untuk nugas saja, dan itu pun kayak naik mobil barang teman-teman aku gitu. Jadi kayak nggak beli ini sih. Jadi kalau biaya pertimbangan biaya hidup lebih murah di Malaysia banget. Oke, tenang aja. Biaya hidup lebih murah. Oke, lanjut. Alasan yang ketiga kenapa aku memilih Kenapa, Malaysia. Kak? Karena banyaknya beasiswa. Oh, Jadi, banyak Malaysia beasiswa. memberikan Oh. beasiswa baik dari pemerintahan ataupun dari universitas. Nah, aku sendiri tuh dapat dukungan beasiswa dari LPDP Kemenak tadi ya guys. Jadi banyak juga kok student-student lain yang dapat beasiswa juga dan kuliah di sini. Jadi yang paling penting adalah teman-teman tuh mau berusaha cari informasi, karena kita tuh Berusaha ya, berusaha. beasiswa Lebih yang- kerja keras gitu. Yang penting adalah kita mau berusaha, mau membaca kayak timeline-nya tuh kapan, ini syaratnya apa aja. Jadi kita mau cari tahu itu dan coba belajar dari ataupun cari tahu itu dari orang-orang yang emang pernah di posisi itu atau pernah melewati itu gitu, sehingga bisa lebih membantu kalian. Oke, alasan yang keempat kenapa aku memilih Malaysia, karena kualitas pendidikan yang Oh, khususnya kualitas, untuk kualitas. Setahu di dalam negeri itu masih sangat sulit banget ya sebetulnya dia jurnalistik, yang itu adalah ilmu jurnalistik, ilmu komunikasi gitu. Jadi sebelum aku masuk di UUM, aku sebenarnya terpilihnya di Semarang, Semarang di komunikasi penyiaran jurusan itu aku S1 di Semarang sana. Tapi karena waktu itu aku mau daftar LPDP tapi harus membuat penundaan studi, tapi sehingga tidak memungkinkan, akhirnya aku lepas dan aku coba daftar beasiswa kedua degree gitu. Alhamdulillah keterima di Oh, Malaysia. sampai di Malaysia. Nah, lanjut untuk Universitas Utara Malaysia atau UUM, UKM, UM ataupun USM gitu. Universitas-universitas ini udah diakui secara global, bahkan udah masuk di University World Ranking. Ini kampus degree aku juga udah masuk sih, cuman agak beda aja untuk urutan-urutannya gitu, dan bisa Sudah masuk diakui di- dunia. Banget, udah sangat bersyukur ya dengan lingkungan yang multikultural. Multikultural. Ini kayak enak lah, apalagi kampus ini. Alhamdulillah, Dewan Mbak. Asri Tunggal bisa- Iya, Mbak, hijau. Ini di samping Inasis guys, di samping Inasis, tapi kayak Enak banget. Kebetulan aku Nyaman. dan ternyata tinggal di dalam kampus ini Sangat menyenangkan. tertuju ya. Kalau teman-teman tanya bosan nggak, kadang Oh, kadang agak bosan, kata mbaknya. makanya keluar gitu, entah yang ke perpus atau ke kafe-kafe atau mungkin keluar dari UUM, keluar dari kampus, maksudnya main keluar kampus sama teman-teman juga. Tapi aku lebih sering ke keluar-keluar gitu, kayak sambil nugas kayak liputan gitu. Oh. Cukup ekstrim tapi ya alhamdulillah terlewati dan Happy enjoy mbaknya.
Oke, lanjut. Kenapa aku pilih di Malaysia? Karena ya di Malaysia itu bahasa Inggris itu jadi bahasa pengantar. Karena khusus untuk aku nih yang kayak bahasa Inggris itu kan masih pas-pasan, nggak yang pinter gitu, nggak bisa aja bahasa Inggris. Tapi aku sangat bersyukur karena aku punya lingkungan yang kayak bisa, ayo nih lo bahasa Inggris. Saling support. Ayo gitu. Ciri yang aku bilang tadi profesor, aku kayak wah aku mah apa kayak gitu kan, kayak wah gitu. Jadi kayak ternyata bisa juga terlatih, dan kayak ketika bahasa Inggris kita pas-pasan itu nggak yang dijudge gitu loh, nggak yang kayak apaan sih lu, nggak gitu, tapi kayak kayak jadi kayak support. Jadi gini, merangkul gitu. Saling merangkul. Ada Gini. gitu. Terus kayak discuss dengan adanya perbedaan budaya, perbedaan suku, ras dan agama, itu tuh mempengaruhi banget ya tentang cara pandang kita. Betul, Mbak. Misalnya ada suatu tugas kayak selera orang tua, selera orang muda kan beda ya, tapi kayak dari situ kita belajar menyeimbangkan, belajar nggak menyeimbangkan. Gitu. Pokoknya banyak banget. Biar tidak egois. Alhamdulillah, Mbak. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ngerasa bahasa Inggrisnya nggak bagus atau bahasa Inggrisnya masih pas-pasan, ya nggak masalah. Iya. Kita bisa kok. Iya. Yang penting adalah kita mau berusaha, niat. Nggak usah takut. Betul. Yang penting adalah kita mau berusaha belajar. Dan untuk di pendidikan magister ini emang rata-rata belajarnya itu pakai bahasa Inggris ya guys. Jadi kayak emang full bahasa Inggris gitu. Khususnya dulu aku di semester 1 itu benar full banget bahasa Inggris, karena emang ada student dari Cina, dari mana ya, Timur Tengah gitu, dari Syria dan lain sebagainya. Jadi kayak emang cukup melatih sih untuk belajar bahasa Inggris gitu. Tapi ada juga momen-momen yang belajar pakai bahasa Melayu kayak semester 2, 3 ini. Masukku semester 2, semester 3 ini kita udah belajar juga pakai bahasa Melayu. Bahkan kayak yang mungkin di semester 3 ini katanya aku satu-satunya yang internya dari Indo, jadi kayak ya bahasa Melayu biasa aja Melayu, kayak mirip lah dengan Indo gitu. Bedanya ya apa Mbak bedanya? Kalau dibandingin Melayu Jawa beda sih, tapi rasanya nggak jauh juga, sehingga lebih mudah juga dipahami. Itu. Oke, lanjut. Apalagi ya alasan ketujuh kenapa aku pilih. Apa alasannya ketujuh? Karena suasana belajar yang mendukung dan nyaman, seperti yang aku bilang tadi ya, karena sebagai suasana mendukung. Aku butuh fokus yang lebih. Aku butuh lingkungan yang nggak bikin aku. Iya, Mbak. Nah, di Malaysia ini menyediakan itu gitu. Jadi kayak yang alhamdulillah tuh membantu banget. Wow. Jadi, semua ada. Itu menyediakan spot-spot belajar yang tenang, terus kampusnya juga bersih, hijau. Dan dosennya juga sangat open banget untuk diskus gitu. Open diskusi. Berada di lingkungan yang selalu lingkungan tepat, nyaman juga, saling merangkul. Itu suatu nikmat. Suatu nikmat untuk selalu disyukuri gitu. Oke, lanjut alasan terakhir kenapa aku pilih Malaysia sebagai negara untuk pendidikan magister. Karena ini yang paling penting guys, karena aku emang ngincar jurusan jurnalisme itu dari zaman mau masuk S1. Tapi dulu itu aku kurang dapat dukungan dari orang tua, bukan kurang, tapi emang jangan gitu. Karena emang jurusan ini cukup ekstrim, apalagi perempuan itu, emang jurnalisme cukup ekstrim ya guys. Tapi alhamdulillah ya, siapa sangka ketika mau magister kemarin aku dapat kesempatan yang ternyata ada beasiswa yang jurusan itu multimedia jurnalisme dengan komunitas penyiaran, misalnya KPI kan sesuai dengan background aku di S1. Jadi kayak udah dong aku daftar gitu, alhamdulillah lulus. Jadi ada tahap seleksi administrasi, spasi untuk wawancara, dan udah setembus sampai sini. Itu sih alasan aku kenapa ini jadi alasan pertama. Karena ya pikirku adalah ketika aku bisa kuliah sesuai dengan program yang aku suka, aku akan lebih mudah. Betul sekali Mbak. Jadi mungkin sekian guys rasanya. Mungkin sekian aja ya sharing kali ini tentang kenapa aku pilih di Malaysia tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, buat teman-teman yang lagi galau mau kuliah di mana, aku merekomendasikan banget sih untuk teman-teman kuliah di Malaysia. Jadi nggak cuman karena dekat dan hemat ya, tapi karena banyak pelajaran hidup dan ilmu yang aku dapatin di sini. Itu alasannya kenapa aku rekomendasi untuk teman-teman. Yang penting adalah yuk teman-teman, kita harus berani untuk mengambil langkah. Betul Mbak. Karena kuliah di luar negeri itu bukan soal seberapa jauh kita perginya, tapi seberapa besar kita itu berani untuk bermimpi. Betul. Banyak banget kan pasti impian kita di masa mendatang yang ingin kita capai. Mudah-mudahan apapun impian teman-teman, impian aku, impian kita semua, mudah-mudahan Allah selalu kasih semangat yang besar untuk diri kita supaya bisa terus memperjuangkan kita di masa depan. Dan untuk mimpi-mimpi yang sudah tercapai, jangan lupa untuk selalu disyukuri dan dijaga, terus dirawat. Maksudnya kayak ketika mimpi itu udah dicapai, artinya kan ada sesuatu yang dapat kita ambil. Nah, jangan lupa juga untuk diamalkan, untuk dibagikan, untuk saling mendukung teman-teman. Mungkin karena menurutku ya
gini, hidup kita itu tidak akan lantas buruk hanya karena membantu orang lain untuk lebih baik. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama memberi manfaat, termasuk aku pribadi. Oke teman-teman, sekian aja sharing-sharing kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan kalau teman-teman berkenan untuk subscribe, boleh banget supaya aku bisa lebih semangat untuk sharing lagi. Bye bye, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru saja kita mendengarkan pengalaman cerita kakaknya daripada Indonesia yang menempuh pendidikan di Malaysia. Kenapa beliau lebih memilih Malaysia? Karena dianggap jarak antara Indonesia dan Malaysia begitu sangat dekat. Bahkan ketika beliau kuliah di Malaysia, mendapatkan ilmu pengalaman hidup yang begitu sangat luar biasa. Dari mulai kampusnya sudah mendunia, kemudian kawan-kawannya berbagai dari luar negara, sehingga mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Dan mbaknya pun atau kakaknya pun juga menyarankan teman-temannya yang mau kuliah ke luar negara disarankan untuk menempuh pendidikan di Malaysia, karena dirasa Malaysia merupakan salah satu hal yang begitu sangat spesial mungkin buat teman-teman yang tidak tahu. Oke, sahabat-sahabatku semua, mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Kemudian, kenapa memilih Malaysia? Biaya hidup kuliah di Malaysia dinilai lebih hemat daripada di negara lain. Ya jelas-jelas mbak, karena untuk biaya hidup, harga makanan di Malaysia kurang lebih sama seperti di Indonesia. Dan mbaknya pun juga menceritakan selama dia menempuh pendidikan di Malaysia, 1 bulannya itu menghabiskan 1.000 ringgit atau 1.000 ringgit lebih. Kalau dirupiahkan ya hampir sekitar 4 jutaan sahabatku semua. Dalam 1 bulan ya, dalam budget 1 bulan. Itu pun sudah pergi ke sana, pergi ke sini sambil ngopi. Yang terpaling penting, mudah-mudahan cita-citanya mbaknya tercapai dan tentunya semoga sukses selalu. Yang suka dengan video reaksinya Bang Toha, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Dan jangan lupa subscribe juga pemilik video originalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.